Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dan kita akan belajar firman Tuhan lagi. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan hari ini. Kami merasa pertolongan dan penyertaan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, ketabahan untuk setia dalam pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tanggal 7 September saya pulang dari pelayanan di Maja, kira-kira masuk kamar di gereja. Maksudnya saya tinggal di gereja gitu ya. Saya melihat ke langit itu, bulan itu kecil, seperti terkikis gitu ya. Nah, saya jadi ingat kan ada fenomena bahwa bulan berdarah ya. Tapi saya tidak sempat mengikuti sampai larut malam ya, tidak hanya jam 12 kurang 10 menit saya lihat ke langit, bulan itu mulai tipis gitu ya, tipis, remang-remang itu, remang-remang ya. Tetapi di medsos ramai diperguncingkan bahwa tanggal 7 September, maksudnya 7 September menginjak ke 8 dini hari pukul 1 itu bulan warnanya merah ya. Puji Tuhan, itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu dahsyat, pencipta langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli kedahsyatan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14, dan saat ini saya akan memberikan tema yaitu menciptakan Allah ya. Nah, kenapa hari ini saya mengambil di dalam kitab Keluaran di dalam pasal ke-32 dan saya memberikan judul menciptakan Allah? Karena di sini jelas sekali bagaimana orang-orang Israel ini memperlakukan Tuhan, menyikapi pertolongan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan itu dengan tidak benar ya. Dengan tema perikop yaitu anak lembu emas. Ayat yang pertama, Bapak Ibu, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun ya, mari, katanya, buatlah untuk kami Allah atau ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya. Bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Kan Musa ini bertemu, apa ya istilahnya, manusia lagi bertemu dengan Tuhan gitulah ya, bertemu. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 dasatita itu. Tapi Musa belum turun. Ya, yang ada hanya Harun. Maka mereka mulai ngedumel, mereka mulai ragu. Jangan-jangan Musa enggak turun. Siapa yang akan memimpin kami? Ya. Nah, maka dikatakan di sini, bilang kepada Harun, ya, disampaikan kepada Harun, mari, ayo, gitu ya, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Sehingga mereka memerintahkan Harun untuk membuat ilah. Waduh. Yang kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan
lembu tuangan, kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Harun ini telah gagal. Ya, kenapa saya katakan Harun ini gagal? Kok jadi Harun ini mau harus nuruti keinginan orang Israel untuk membuat ilah, ya, Allah yang bukan Allah sesungguhnya, Allah dari patung lembu emas. Ya. Harusnya dia berdiri teguh, harusnya dia kokoh, bertahan dengan mengatakan sabar, tunggulah. Meskipun kita tahu orang-orang Israel adalah bukan orang yang sabar. Dia mengikuti keinginan orang Israel, mendapat tekanan. Ya. Nah, orang kalau mendapat tekanan itu kan mau nggak mau ya udahlah. Ya. Meskipun akibatnya nanti nggak benar, merugikan. Ya. Ini yang terjadi terhadap Harun. Ya. Kesannya dia itu seorang leader yang lemah, pemimpin yang lemah, ya. Mendapat tekanan lalu mengiyakan. Ya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, lompatnya Bapak Ibu. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya lah mereka sujud. Nah, ya. Mereka menyembah. Ya. Mereka menganggap patung lembu emas itu Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan? Tuhan marah tentunya. Ya. Kalau di dalam ayat selanjutnya, lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa-bangsa yang tegar tengkuk." Tuhan kesel. Ya. Bangsa yang tegar tengkuk dikatakan oleh Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, ada tapinya Bapak Ibu. 13, ingatlah kepada Abraham. Ini Musa ya mengatakan, "Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau," maksudnya Tuhan, "telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya demikianlah untuk selama-lamanya." Musa menyampaikan janji Tuhan kepada Tuhan. Ya, bahasanya itu mengingatkan itu. Sehingga Tuhan mengatakan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Puji Tuhan, ya. Menyesal. Tuhan merasa ibah. Tuhan mengubah sikapnya. Keputusan yang diambil untuk menghukum orang-orang Israel tidak jadi karena belas kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Di dalam Mazmur 103 ayat ke-8 dikatakan, "Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setianya." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, manusia syarat dengan kesalahan, syarat dengan dosa, syarat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur 103, panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Bukan berarti kita mempermainkan kebaikan Tuhan, ya. Kita menjunjung tinggi kasih sayang Tuhan, ya. Limpahan pengampunan yang daripada Tuhan. Pembelajaran yang kita ambil dari orang-orang Israel pada saat dia membuat patung lembu emas ini adalah, jangan sampai kita ini berpikir kalau sesuatu hal yang tidak mencocokin diri kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Apapun bentuknya, sehingga itu adalah menjadi yang terutama, yang kita lulukan, yang kita pegang. Kita mengenyampingkan Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Seperti tadi di depan saya katakan, Tuhan bisa membuat bulan berdarah. Istilahnya bulannya jadi merah sekali. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya itu. Jadi bersyukurlah kita kalau kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mengakui Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang hadir, yang menolong dalam kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Sepakat kita katakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan. Itulah ikrar kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Jangan sampai kita tergeser atau tergerus oleh kemajuan apapun. Maksudnya kemajuan atau tekanan-tekanan apapun yang membuat kita bergeser rasa kasih kita, rasa setia kita kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu panjang dan lebar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepada Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan yang senantiasa menyediakan pengampunan buat kami. Yang selalu menyediakan kemurahan, bahkan mencurahkan Tuhan berkat-berkat yang melimpah. Baik berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sesungguhnya itu sungguh nyata kami terima Tuhan. Oleh karena itu ingatkan senantiasa kepada kami untuk kami menghitung meskipun kami tidak mampu lagi menghitung kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami Tuhan belajar berjanji, belajar percaya untuk tetap setia dan mengabdi hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Amin.